Tekad yang kuat kami maju, menginspirasi, memimpin penuh semangat. Melangkah pasti membangun bangsa, menjadi cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP 41 Bulukumba, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, rekan-rekan yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih sempat atau meluangkan waktu kita guna melaksanakan tanggung jawab kita. Salam dan salawat pada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin untuk kita semua. Amin. Baik, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, saya selaku pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas meluangkan waktunya hadir pada acara saya, itu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana budaya positif itu. Saya minta izin untuk berdiri. Baik, jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntut segala kodrat. Artinya mendidik itu bukan menuntut kodrat anak, ya. Artinya menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Dan selama ini mungkin kita bisa memahami bahwa kita mendidik anak itu sifatnya adalah menuntut bahwa anak harus seperti ini, harus anak seperti ini. Yang mungkin selama ini saya pahami, ternyata mendidik itu artinya kita mengarahkan saja, menuntun. Ya. Yang kedua adalah budaya positif. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Nah, baik, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan itu harus bermuara kepada peserta didik, ya. Jadi ada bahasa yang bisa kita tangkap bahwa pendidikan itu semuanya dituntut kita memberikan porsi tenaga kita kepada anak didik kita atau peserta didik kita. Nah, sekarang lanjut konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar. Yang pertama, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Artinya apa? Ketika lingkungan kita ini nyaman, otomatis siapapun yang ada di dalam sekolah itu atau warga sekolah ini, terutama anak-anak, pasti nyaman dalam proses pembelajaran yang ada, apapun itu. Contohnya, kenyamanan itu adalah kebersihan. Otomatis lingkungan kebersihan ini akan menciptakan suasana yang nyaman. Artinya apa? Ada kata yang merupakan bahwa asri, aman, sehat, rapi, dan indah. Yang berikut, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid.
Nah, untuk menumbuhkan kedisiplinan murid, yang menjadi patron adalah seorang guru, yang mengontrol adalah seorang guru. Jadi tanggung jawab guru sangat besar untuk menentukan kemandirian anak. Ya. Contoh, ketika kita mungkin tepat waktu mungkin ke sekolah, otomatis yang menjadi acuan itu adalah guru. Nah, kalaupun lambat, itu mungkin bisa kita menggunakan pendekatan secara emosional sehingga anak kita ini bisa datang tepat waktu. Nah, sekarang perubahan paradigma kegiatan kepantangan, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Apa yang terjadi? Kalau misalnya Bapak Ibu, mungkin kita bisa kepal tangannya mungkin, Bu Tato mungkin mungkin kita kepal tangan. Nah, di sini si A misalnya, minta maaf, si A dan si B. Si B berusaha membuka kepala tangan si A. Apakah dia perlu kekerasan atau kelembutan? Silakan. Penuh kelembutan. Artinya bahwa kita bisa mengambil hikmah bahwa apapun yang kita terapkan kepada anak, biar bukan sama anak peserta didik ya, mungkin teman sejawat, mungkin peserta didik, mungkin anak kita, mungkin pasti harus penuh dengan kelembutan. Karena beda rasanya itu kalau kita mendapatkan suara yang lembut dengan suara yang kasar. Apapun itu, saya yakin sama halnya dengan embun yang turun ke daun, berbeda bunyinya dengan hujan yang menerpa daun. Itu bisa kita tangkap mungkin. Contoh lagi, mungkin saya rekan sejawat dengan Pak Misbah. Bisa saja saya minta tolong dengan nada yang kasar. Pak Misbah, tolong ke sana dulu gini. Otomatis di pikiran Pak Misbah ini berbeda ketika saya mengatakan, saya bisa minta tolong Pak Misbah. Sebentar mungkin ada waktunya. Mungkin beda sekali. Jangankan suara Bapak Ibu, muka atau wajah saja yang berhadapan dengan kita dengan penuh senyuman ketimbang wajah yang tidak penuh senyuman, otomatis hati kita berbeda sekali menerimanya. Saya yakin dan percaya berbeda sekali. Begitupun cerminnya ketika kita menghadapi peserta didik. Ketika kita mungkin yang namanya guru, yang namanya manusia, pasti pernah merasa kesal dan pasti pernah merasa seperti apa. Seorang guru ketika masuk di kelas dengan wajah yang lembut, berseri-seri dan menyapa, berbeda ketika guru yang masuk yang murung dan marah tanpa senyum. Otomatis sangat berbeda. Anak-anak mungkin apalagi kalau jam-jam terakhir, anak-anak sudah ngantuk, melihat wajah guru yang murung seperti itu atau marah, ya. Nah, yang berikut, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol, William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Berarti kita selalu harus mengontrol guru, bagaimana pemikiran kita, bagaimana cara kita untuk bisa mengontrol murid kita. Yang kedua, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini butuh perbincangan yang sangat mendalam. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang juga kita ini ketika siswa peserta didik kita melanggar, kita selalu mendorong dia dengan bahasa-bahasa
kamu memang yang salah dan kamu yang salah, tanpa mengetahui bagaimana caranya kita ini, apa penyebab atau akar permasalahannya. Jadi kita harus tahu dulu apa akar permasalahannya. Jangan langsung menjudge bahwa itu waktu kamu memang seperti ini memang. Yang berikut adalah semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi aura positif, bahasa yang positif itu akan bermanfaat. Yang berikut adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga kalau bahasa ini atau kata ini yang kita ikuti bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berarti ada semacam paksaan yang tidak sesuai dengan perasaan kita, ya. Artinya apa? Orang yang tidak lebih dewasa dibanding kita bisa memaksa, itu salah juga. Artinya tidak ada komunikasi yang bagus, ya. Yang berikut adalah perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita lihat, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, ini susah. Setiap orang punya pandangan, setiap orang punya pemikiran tersendiri. Kita tidak boleh memaksakan bahwa kamu harus seperti dengan saya. Seperti itu. Yang berikut, teori kontrol pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini jauh lebih bijak ketimbang stimulus responnya. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu. Terkontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang berikut, kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Ya, ini yang mungkin efektif kita bahas, bahwa tiap orang itu mempunyai posisi kontrol tersendiri untuk dirinya. Kita cuma menyampaikan yang bisa mengontrol pemikiran dia adalah dia sendiri. Ya. Yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang berikutnya, teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika usaha satu gagal, kita menggunakan pendekatan yang lain. Kalau misalnya teori A gagal, bagaimana caranya kita menggunakan pendekatan lain agar bisa sukses, agar bisa berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Model pemikiran menang dan atau kalah. Model berpikir menang. Yang berikut, positif. Apa maknanya disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang manggil potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Yang berikut, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang telah dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita targetkan atau pencapaian sesuatu yang mulia. Yang pertama, disiplin berasal dari kata Latin artinya belajar. Artinya kita harus konsisten atau belajar bagaimana caranya supaya kita mematuhi aturan-aturan yang ada. Karena kita bisa menarik kesimpulan bahwa disiplin positif adalah berarti kita mematuhi aturan-aturan atau mekanisme yang ada. Yang berikut, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Artinya, kalau misalnya kita berdisiplin, otomatis ada tujuannya atau ada capaian yang tercapai sehingga kita merasa dihargai. Yang berikut, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini seorang filsafat. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah
baru yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Berarti kalau misalnya kita berdisiplin, kalau kita sambut pautkan ketidaknyamanan, otomatis ada paksaan. Ya, yang namanya kedisiplinan diri itu nilai positifnya adalah kesadaran penuh untuk memenuhi segala aturan. Jadi tidak ada lagi kata-kata ketidaknyamanan ketika kita berlaku disiplin. Seperti itu. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia, ada kasih sayang, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Yang namanya kasih sayang, tidak ada seorang makhluk, jangankan manusia, makhluk lain pun pasti butuh yang namanya kasih sayang. Apalagi yang namanya seorang manusia, apalagi yang dia katakan peserta didik kita, pasti butuh sentuhan kasih sayang. Penguasaan atau kekuatan, ya pasti kita mempunyai sesuatu yang kita tidak bisa ganggu pada diri kita sendiri. Ya, kesenangan, semua orang butuh kesenangan. Kebebasan, semua orang butuh kebebasan. Tetapi kebebasan di sini otomatis ada sesuatu aturan-aturan atau mekanisme yang kita pegang untuk mencapai kebebasan. Karena banyak sesuatu, banyak mungkin salah persepsi tentang kebebasan. Kebebasan menurutnya dia adalah segala sesuatu yang tidak ada aturan. Itu bukan. Tapi kebebasan itu tidak terlepas dari aturan-aturan untuk mencapai kesenangan. Seperti itu. Berikut adalah, nah, Bapak Ibu mungkin saya merefleksikan sebentar. Mungkin saya bertanya sama Bapak dan Ibu tentang kasus satu ini. Ya, bisa mungkin kita lihat di atas bahwa Ibu Hukma salah seorang guru di SD 83 Pani-Pani sedang bingung menghadapi ulah salah seorang murid di kelas bernama Reski. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Reski yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi sesuatu seperti Ibu Hukma, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Reski melakukan hal tersebut? Mungkin ada yang bisa merefleksikan, mungkin Bapak dan Ibu Guru. Di atas, ya kita mungkin sudah membaca semua. Kira-kira siapa yang bisa merefleksikan terhadap kasus satu di atas? Ya mungkin kita bisa kaitkan dengan persoalan-persoalan di sekolah kita sendiri. Ya, jadi siapa yang bisa? Silakan Bu. Jadi terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi baiklah Pak, saya akan mencoba untuk menjawab dari kasus yang Bapak tampilkan di atas. Nah, jadi di sini Ibu Hukma ini adalah seorang guru SD 83 yang mana itu dia bingung menghadapi ulah muridnya yang selalu meminta bekal kepada temannya. Nah, jadi misalkan di sini andaikan saya ini Ibu Hukma, maka langkah yang saya lakukan itu adalah memanggil anak ini untuk mengidentifikasi alasan daripada si Reski ini selalu mengambil makanan temannya. Sebab kenapa? Dihubungkan tadi dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi ini si Reski bisa saja Pak ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Nah, salah satu contohnya misalkan ini yang hubungannya dengan tadi yang kebutuhan dasar kesenangan. Nah, bisa saja misalkan Reski ini mengambil bekal temannya sebab dia hanya iseng-iseng, dia suka, mungkin dia suka dengan ekspresinya temannya ketika misalkan diambil makanannya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana reaksinya siswa kita ketika misalkan diambil makanannya oleh temannya secara paksa. Nah, kemudian di
sini yang kedua adalah misalkan ini adalah memenuhi kebutuhan kebebasan. Jadi maksudnya di sini bisa saja ini si Reski itu selama ini itu bosan dengan bekal yang dia bawa. Jadi dia ini mencicipi ataupun merasakan makanan yang dibawa oleh temannya. Mungkin di sini misalkan Reski setiap hari bawanya itu nasi goreng ya. Tetapi mungkin dia sudah bosan sehingga salah satu cara yang dilakukan adalah untuk mengambil daripada makanan temannya. Nah, kemudian dihubungkan tadi misalkan dengan kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, bisa saja ini mungkin Reski tidak membawa bekal sama sekali sehingga misalkan dia merasa lapar. Jadi salah satu cara yang dilakukan untuk memenuhi daripada kebutuhannya itu adalah kebutuhannya untuk bertahan hidup dan rasa laparnya tadi itu adalah dengan mengambil paksa daripada makanan temannya. Kemudian jika dihubungkan tadi dengan kebutuhan penguasaan, ya, jadi ini bisa saja Reski itu dia mau jadi pemimpin, dia mau jadi penguasa di kelasnya, tidak ada yang mau kalah. Jadi langkah yang dilakukan itu adalah dia sering mengganggu teman-temannya. Jadi ketika misalkan ini yang diidentifikasi itu kita bisa memahami. Jadi janganlah sebagai pendidik kita langsung menjustis ini si Reski bahwa misalkan kita langsung memberikan hukuman ataupun langsung memberikan konsekuensi, tetapi kita identifikasi dulu apa alasannya Reski ini mengambil paksa daripada temannya. Sebab itu saya kembalikan lagi ke yang tadi, bisa saja ada daripada 5 kebutuhan dasar yang selama ini kebutuhan dasar Reski yang selama ini itu yang tidak terpenuhi. Terima kasih Pak. Itu untuk jawaban saya. Baik, terima kasih. Jadi betul apa yang disampaikan tadi oleh Ibu, bahwa yang pertama adalah terkadang kita selaku pendidik mungkin semua pernah melakukan, ya. Kita harus buka pemikiran kita ketika ada kasus seperti ini. Kita harus melihat dulu apa yang membuat si A seperti itu, sering mengganggu. Nah, tadi sudah dijelaskan sama-sama kita, bisa saja dia kekurangan kasih sayang sama orang tuanya atau kurang perhatian. Yang tadi yang berikut adalah ingin menguasai teman, jadi pemimpin. Jadi untuk menguasai teman, dia selalu mencari perhatian dalam mengganggu. Ya. Yang berikut adalah kesenangan. Nah, kesenangan di sini yang dimaksudnya adalah dia senang mengganggu dan dia senang melihat ekspresi temannya berteriak-teriak ketika dia diganggu sama Reski tadi. Nah, yang berikut adalah kebebasan. Nah, kebebasan ini bermuara tadi yang dikatakan sama Ibu Sra bahwa mungkin bekal yang dibawa, misalnya pagi ini, hari ini nasi goreng, 1 minggu nasi goreng terus semua. Nah, muncullah rasa bosan dan dia mau mencicipi yang lain apa yang dibawa oleh sama temannya. Nah, berikut di kasus kedua, ya. X. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kita lihat di sini adalah teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, yang dimana adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti bukan kesadaran diri, ya, bukan kesadaran diri. Yang berikut adalah motivasi internal. Nah, ini bermuara pada tujuan disiplin positif. Adanya kesadaran dari dalam bahwa kita harus selalu belajar. Kita harus selalu berperilaku sesuai. Nah, sekarang kita lihat bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Dikaitkan dengan kata di kasus pertama, ada beberapa tujuan yang kita mungkin berpikir bahwa yang pertama kurang kasih sayang dan lain sebagainya. Nah,
Kalau kita kaitkan, semua perilaku memiliki tujuan. Ada dua tujuan, ya. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Yang mana kita harusnya kembangkan pada peserta didik kita. Otomatis kita bermuara pada motivasi internal, di mana kesadaran itu terbangun dari dalam sendiri. Tidak ada motivasi yang lain bahwa kalau saya tidak ke sekolah takutnya dihukum, kalau saya tidak mengerjakan tugas takutnya dihukum. Tetapi bagaimana cara kita mendoktrin atau memberikan arahan kepada peserta didik kita agar tugas yang diberikan bisa dikerjakan tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah maupun ada di dalam kelas itu sendiri. Berikut adalah, nah kita bisa lihat ini adalah hukuman atau konsekuensi, ya. Sekarang terkadang kita tidak bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Terkadang disamakan. Nah, pertama mungkin Bapak mata pelajaran olahraga mungkin kalau kita kaitkan seperti ini. Saya selaku peserta didik contohnya Asri datang terlambat 15 menit. Ketika kita kaitkan dengan mata pelajaran olahraga, ya, apa sih muaranya ketika kita memberikan teguran? Saya belum menyebut apakah ini hukuman atau konsekuensi. Si Asri silakan lari 15 kali di lapangan. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Bagaimana caranya membedakan antara hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman diberikan pada waktu itu pada saat kejadian itu terjadi. Jadi baiklah, saya akan menjawab sedikit. Menurut saya, jadi kalau hukuman itu diberikan pada saat kejadian tersebut atau pada saat anak-anak itu melakukan. Kalau konsekuensi ini sudah disepakati sebelumnya, ya, bahwa ketika kamu terlambat maka kita harus sepakati kamu harus seperti ini. Tapi kalau hukuman itu diberikan secara langsung, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Ya, itu barangkali jawaban dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi teman kita telah menjawab bahwa hukuman itu diberikan kepada anak pada saat itu, ya, tanpa ada kesepakatan. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan yang telah dibuat seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti ini, saya memberikan ilustrasi kasus lagi. Pak Hamsa, atas saya sendiri, ya, saya lagi ibarat siswa. Saya selaku siswa Asri dengan tidak sengaja merobek buku teman saya. Dalam hal ini Pak Hamsa. Kalau guru mengatakan kamu harus mengganti bukunya teman kamu yang robek, apakah masuk hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi, ya. Itulah perbedaannya. Nah, sekarang kita bisa lihat, ya, ini kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar pada buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya mulia bertanya, ini gugup dan tidak sengaja menyatukan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat dia menjawab. Seluruh teman kelas tertawa melihat Ibi yang gugup dan terkejut. Mulia pada saat itu membiarkan teman-teman Ibi menertawakan Ibi yang tergugup dan malu yang luar biasa dan memanggil Ibi untuk maju ke depan.
dan berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Pertanyaannya kemudian, apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Lia? Kalau setuju, mengapa? Kalau tidak setuju, mengapa? Berikut, menurut Anda, tindakan yang diberikan Ibu Lia terhadap Ibi hukuman atau konsekuensi? Alasannya mengapa? Siapa yang bisa Bapak Ibu memberikan ilustrasi jawaban? Siapa? Ibu Serat. Silakan, mungkin teman lain mungkin atau Bapak dan Ibu lain sebentar memberikan tanggapan. Jadi terima kasih kembali Pak atas kesempatan yang kedua kalinya yang diberikan kepada saya. Nah, jadi untuk kasus ini, di sini saya lihat pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan yang Ibu Lia lakukan? Jadi kalau saya pribadi Pak itu tidak setuju dengan tindakan yang Ibu Lia lakukan. Sebab kenapa? Tindakan yang Ibu Lia lakukan ini sudah termasuk menghukum daripada anak tadi. Nah, ada bentuk hukumannya itu bukan hanya hukuman fisik, tetapi lebih juga ke hukuman psikisnya ini anak. Sebab kenapa? Ini anak sudah dipanggil lagi ke depan, disuruh lagi berdiri, angkat kaki lagi, dia lagi disuruh mengangkat satu kakinya, kemudian teman-temannya yang lain lagi itu ikut menertawakan. Jadi jelas di sini bukan hanya hukuman fisiknya, tetapi juga kita bisa bayangkan bagaimana perasaannya daripada anak didik kita ketika misalkan kita memberikan hukuman seperti ini. Nah, kalau menurut saya langkah yang paling tepat yang kita lakukan itu adalah kita melakukan pendekatan dulu. Kita tanya dulu si anak ini apa alasannya sehingga anak ini ketika dalam belajar itu dia banyak berdiam diri ataupun hanya menggambar pada mata pelajarannya. Bisa saja ini anak ada mungkin masalahnya, ataupun misalkan ini tadi dia menggambar mungkin ada tugas lain yang mungkin sifatnya mendesak yang harus diselesaikan. Jadi saya pribadi di sini kalau untuk langkahnya itu adalah menanyakan kepada